Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita sampai pada pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bersekutu beribadah kepadanya, semua itu karena anugerah Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan memulai kebaktian doa tengah minggu pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati pikiran kita, seluruh fokus dan eksistensi kita, kita tundukkan di bawah otoritas firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh di hadapan Tuhan. Bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita memulai kebaktian doa pertengahan minggu pada pagi hari ini. Amin. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, saudara sekalian, karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, dan Allah yang Maha Mulia, yang kita kenal di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk memuliakan Dia, menyembah Dia, meninggikan Raja di atas segala Raja, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dalam buku nyanyian kemenangan iman, nomor 206. Hormat Maha Besar Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhanmu, berbakti padanya, berbakti padanya, malam dan makhluk baik seru beriho. Senangkan darah yang
kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama di atas segala nama, dan Raja di atas segala raja, serta Tuhan di atas segala Tuhan, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Engkau ya Tuhan Yesus rela mati bagi kami orang-orang yang berdosa. Engkau rela dikuburkan dan Engkau bangkit kembali pada hari yang ketiga. Engkau naik ke surga dan Engkau telah mencurahkan Roh-Mu kepada setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk karya keselamatan, karya ajaib yang telah Tuhan kerjakan bagi kami sampai saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, ajarlah setiap kami untuk selalu menundukkan diri di bawah otoritas firman Allah itu sendiri. Menundukkan diri kami di bawah penguasa Sang Pencipta langit bumi serta isinya. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh bangun dari peristirahatan kami, dan kami boleh mengikuti kebaktian doa pertengahan minggu ini, sekalipun melalui kebaktian streaming. Kami bersyukur Engkau berikan kami waktu dan kesempatan. Biarlah waktu yang ada ini ya Bapa, kami boleh gunakan dengan baik untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ini orang-orang berdosa. Terlalu banyak dosa dan kesalahan kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu kepada kami. Dan layakkan kami pada pagi hari ini untuk menghampiri tahta Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang Maha Sempurna, dan yang Maha Kuasa itu. Sehingga hidup kami, pelayanan kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sedang jemaat-Mu yang sedang mengikuti kebaktian streaming pada pagi hari ini. Tuhan boleh menolong mereka, memberkati mereka, kuasai hati dan pikiran mereka, bahkan seluruh eksistensi kami, supaya semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kami konsentrasi, berikan kami sikap hati yang hormat ketika kami beribadah kepada Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai nanti pada akhirnya, kami boleh duduk diam dengan manis mengikuti kebaktian ini. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu jalannya kebaktian kami pada pagi hari ini, kami patahkan semua kuasa-kuasa itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus boleh mengcover kami, memimpin kami, menyertai kami selama kebaktian ini berlangsung. Gedung ini, bahkan di luar gedung daripada gereja ini pun ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua alat-alat yang kami pakai, baik itu AC, listrik, sound system, lebih-lebih untuk internet wifi, Tuhan boleh fungsikan semua alat-alat ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya mengajak kita semuanya Saudara untuk membacakan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Sekali lagi, kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kita baca bersama-sama mulai dari judul perikopnya. 3, ya, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya
tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini, serta memeliharanya dan menjalankannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Persembahan terbaik kita persembahkan kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Baik di GSRI Kerawang dengan 2 posnya yang ada, GSRI Pos PI Cikampek dan GSRI Pos PI Cikarang. Saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan cara mentransfer melalui nomor rekening BCA atas nama Gereja Santapan Rohani Indonesia, atau saudara juga bisa memasukkannya ke dalam amplop persembahan. Saudara datang ke gereja dan saudara boleh memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan, saudara, mari kita awali dengan sebuah pujian dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 265, Kasihnya Tuhan Allah. Mari bersama-sama dengan saya bait pertama. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga ke dunia akan menarik hatinya. Kasihnya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Baca kedua, dan bila zaman lalulah, dan bila zaman lalulah, tata dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah, minta gunung menimpanya. Tetap teguh kasihnya sungguh tak terduga, anugerah yang tebuskan tetap hidup saleh. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. baca ketiga, kendati dawat selalu, kendati dawat selalu, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalah, dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasihmu, laut dawat akan tinggi, langit pun tak akan muat, timur terus ke barat. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kasihnya tak terduga,
Tetapi nyanyikan malam dan saleh-salehnya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami menyadari bahwa setiap berkat-berkat yang kami terima berasal daripadamu. Dan pada saat pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami mengembalikan berkat yang Tuhan berikan kepada kami ini untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan yang menyenangkan hati Tuhan. Mempertaruhkan untuk seluruh setiap jemaat-Mu di dalam pemberian nafkah yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami, baik dalam usaha, pekerjaan dan bisnis kami, baik di dalam keluarga kami, dan juga di dalam pelayanan kami. Mungkin hari ini Tuhan kami belum memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan pada kesempatan yang akan datang. Kami akan mempersembahkan persembahan terbaik, pikiran terbaik, hati terbaik, pelayanan terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk menghafalkan ayat hafalan kita di minggu ini. Yang terambil dari mana saudara? Ada yang masih ingat diambil dari mana ayat hafalan kita di minggu ini? Mana saudara? Ya betul sekali. Diambil dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita menghafal bersama-sama ya. Tanpa teks ya saudara ya. Ayo mari kita mencoba menghafalkan bersama-sama. 3, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Biarlah ayat hafalan ini saudara sekalian kita hafal, kita simpan dalam hati kita. Manakala ketika kita menghadapi banyak tantangan pergumulan dalam hidup kita, maka firman Tuhan itu menguatkan kita, menolong kita, memberikan semangat kepada kita. Saudara, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita untuk membacakan bagian firman Tuhan yang barusan tadi kita baca bersama-sama di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Tapi kita bacakan ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42 saja. Saya bacakan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian boleh menyimaknya dalam hati saudara. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini, serta menjalankannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saya berikan satu tema perenungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu ciri atau tanda orang yang sudah lahir baru. Jadi orang yang sudah lahir baru akan ketahuan saudara sekalian. Ada tandanya, ada ciri-cirinya. Nah pertanyaannya saudara sekalian, apakah kita semua yang ada di ruangan ini, bahkan jemaat Tuhan yang sedang mengikuti kebaktian
live streaming di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Apakah kita sudah lahir baru? Apakah kita sudah percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita sudah menerima Yesus, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita? Nah, ini pertanyaannya saudara sekalian. Ya. Jadi lahir baru itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang beriman kepada Kristus. Sebuah pengakuan kepada Kristus bahwa Yesus Kristus itu telah mati. Ya. Ia tersalib di atas bukit Kalvari. Ia telah dikuburkan. Ia telah mati. Ia telah bangkit kembali pada hari yang ketiga. Ya. Demi kita orang-orang berdosa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengalami kelahiran baru ini. Yaitu iman dan percaya kepada Kristus. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang rela mati demi iman mereka kepada Kristus. Contohnya adalah Polikarpus. Demi membela imannya kepada Allah, Polikarpus rela disiksa. Polikarpus itu rela diikat di tiang gantungan. Dan di bawah tiang gantungan itu sekalian ada jerami, ada kayu yang mudah sekali untuk terbakar. Demikianlah ia terbakar hidup-hidup saudara sekalian. Tetapi sebelum ia mati saudara sekalian, ia berdoa sama seperti Yesus berdoa. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Coba ya saudara, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Doanya persis sama seperti doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Yang kedua sekalian, Stefanus. Kita tahu Stefanus adalah seorang yang penuh kuasa, penuh karunia, bisa melakukan mukjizat, tanda-tanda yang ajaib. Dan beberapa orang dari jemaat bersoal jawab kepada dia. Tetapi mereka tidak sanggup menghadapi hikmat yang dimiliki oleh Stefanus. Dan akhirnya Stefanus dihasut. Ia diseret dan masuk ke dalam pengadilan sekalian. Dan dalam pengadilan dia difitnah. Mereka mengucapkan saksi dusta, mengucapkan saksi palsu kepadanya. Tetapi di sidang itu sekalian, Stefanus tetap terlihat tenang. Ya. Terlihat cool. Ia tidak panik. Ia tahu bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Ya. Singkat cerita sekalian, Stefanus diseret keluar kota. Dan mereka melemparinya dengan batu. Saudara, satu hal yang menarik. Sebelum Stefanus mati sekalian, ia pun berdoa. Dan dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut setelah kalian, ia berkata, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Saudara sekalian, perhatikan. Orang yang sudah lahir baru, orang yang menerima Yesus dengan sungguh-sungguh sekalian, mereka rela mati membela iman mereka kepada Tuhan. Mau jadi pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini sekalian, apa tandanya? Apa ciri-ciri orang yang sudah mengalami kelahiran baru? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah ciri orang yang sudah lahir baru adalah tekun di dalam persekutuan. Perhatikan ayat 42 sekalian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara sekalian, ya, tekun artinya apa? Rajin. Tekun artinya setia. Rajin dalam hal apa saudara sekalian? Tentu saja rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin bersaat teduh. Ya, di dalam pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini sekalian, kita tidak bisa datang beribadah bersama-sama di gedung gereja ini. Tetapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Saat teduh masing-masing. Baca firman Tuhan masing-masing saudara sekalian. Ya. Jadi kita harus menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan menjadi orang Kristen yang palsu. Sama seperti Yudas Iskariot. Coba perhatikan Yudas saudara sekalian. Yudas itu sebenarnya dia mendapat kesempatan yang sangat besar. Menjadi seorang rasul. Termasuk dalam jajaran golongan para rasul. Bayangkan saudara sekalian. Orang yang lahir sejaman dengan Yesus. Ia memiliki teman terbaik di dunia itu para rasul. Mendapat guru yang paling hebat. Ya.
Guru yang paling agung di sepanjang sejarah manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia mendapat kesempatan untuk menerima panggilan dari Allah. Dilatih, diajar langsung ya, oleh Tuhan Yesus. Tapi coba perhatikan saudara, dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ia mengkhianati Tuhan Yesus. Ia, saudara sekalian, ya, menjual imannya. Dia mati, bunuh diri. Saudara sekalian, coba perhatikan domba dan kambing. Kira-kira ada nggak saudara perbedaan antara domba dengan kambing? Oh pasti banyak sekali perbedaannya ya antara domba dengan kambing. Perbedaan yang paling mencolok saudara sekalian, kambing itu ternyata adalah binatang pemberontak saudara sekalian. Dia suka berontak. Sementara domba itu binatang yang lebih penurut sekalian. Dia nurut, tapi kambing pemberontak. Domba lebih penurut. Kambing itu cenderung independen. Kambing itu cenderung bebas. Hidup liar. Tetapi domba itu hidup berkelompok saudara. Domba tidak bisa hidup tanpa kelompok. Dia harus hidup di dalam kelompok. Kalau ada seekor domba lepas dari kelompoknya saudara, maka domba itu pasti akan tersesat. Akan jatuh ke dalam lubang yang paling dalam. Dan dia akan mati di sana. Kambing saudara, itu tidak butuh gembala. Sementara domba tidak bisa hidup tanpa gembala saudara sekalian. Kambing itu suka mengikuti jalannya sendiri. Tetapi domba selalu mendengarkan suara gembalanya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kambing itu merupakan gambaran orang Kristen palsu. Gambaran orang Kristen yang belum lahir baru. Di mulut tok dia berkata aku udah percaya Yesus. Tapi dalam sifat, karakter dan perbuatannya seperti orang yang tidak kenal dengan Kristus. Sementara domba merupakan gambaran orang Kristen yang sejati. Gambaran orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Kristus. Jadi saudara kita harus mengingat bahwa sebenarnya ketika kita malas ibadah, ketika kita malas bersekutu kepada Tuhan, kita sedang memberontak terhadap Allah. Sama seperti siapa tadi saudara? Sama seperti kambing. Saudara. Suka berontak. Ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh balas beribadah, malas bersekutu, malas baca Alkitab, malas untuk saat teduh kepada Tuhan. Tujuan utama ibadah itu adalah keintiman dengan Allah. Kristus sangat membenci dosa saudara sekalian. Jadi kita harus juga membenci apa yang Kristus benci saudara. Dan penghalang terbesar dalam persekutuan kita dengan Kristus adalah dosa. Karena dosa saudara itu merusak relasi kita dengan Allah. Dosa merusak relasi kita dengan sesama kita manusia. Dosa merusak relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita saudara sekalian. Apabila dosa terselesaikan saudara, maka kita pasti akan mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Karena darah Kristus menyucikan kita dari ikatan dosa itu. Jadi jalan keluar saudara sekalian dari dosa itu hanya ada satu. Itu pertobatan. Ya, yaitu mengaku dosa kita. Ya, meninggalkan semua dosa kita. Dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu yang pertama saudara sekalian. Ya, ciri orang yang sudah lahir baru. Yang pertama adalah hidup di dalam persekutuan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri atau tanda orang yang sudah lahir baru selain hidup dalam persekutuan saudara. Yang kedua dalam ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang kedua adalah hidupnya memuji Allah. Pemazmur berkata, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Menganggungkan dia dengan nyanyian syukur. Banyak orang beranggapan saudara sekalian bahwa pujian itu hanya sebagai time filler. Hanya sebagai pengisi waktu. Atau hanya sekedar selingan musik. Hanya sekedar iklan di dalam ibadah.
Saya katakan bukan, saudara sekalian. Ya. Kalau kita punya konsep seperti begini, maka setiap jemaat nanti tidak mau ikut dalam puji-pujian. Yang penting saya datang ke gereja, nanti pas dengar firman Tuhan saja. Tidak, saudara sekalian. Justru kita harus mengikutinya itu dari awal sampai pada akhirnya. Ya. Kalau kita mempunyai konsep bahwa pujian itu hanya sebagai pengisi waktu, hanya sebagai time filler, hanya iklan dalam beribadah, maka akibatnya banyak jemaat Tuhan yang datang ke gereja, saudara, sering telat. Ya. Di dalam ibadah masing-masing di rumah saja, sekalian. Mungkin saja ada di antara kita, ya, kita telat ikut kegiatan yang ada. Baik itu kebaktian doa pertengahan minggu, kebaktian umum 1 dan 2, ya, dan juga anak-anak sekolah minggu, kebaktian sekolah minggu pasti akan telat untuk mengikuti. Oleh karena itu, saudara, pada pagi hari ini, mari bersama-sama, saudara, hidup di dalam memuji Tuhan. Jadi nyanyian pujian yang digunakan, saudara, untuk apa? Untuk kemuliaan, untuk hormat bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di tempat yang maha tinggi. Dan saudara tahu dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21, saudara nanti bisa baca di sana. Ada 3 mengapa orang Israel memuji Tuhan, saudara. Yang pertama, orang Israel memuji Tuhan itu karena keberadaan Allah. Adanya sebuah pengakuan bahwa Allah itu ada. Ya. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan karena Ia tinggi luhur. Saudara, itu yang pertama, karena Allah ada. Yang kedua adalah karena apa yang telah dilakukannya. Apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi kehidupan orang Israel. Sampai mereka berkata, Tuhan adalah penyelamatku. Dan yang ketiga, sekalian, karena bangsa Israel itu adalah milik Tuhan sendiri. Saudara, saya dan saudara pun adalah milik Tuhan. Oleh karena itu dalam menjalani hidup ini, sekalian, maka kita harus hidup memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, ada seorang yang bernama Isaac Watts. Ia pernah berkata begini, saudara. Biarlah mereka yang menolak bernyanyi adalah yang belum pernah mengenal Allah kita. Jadi orang yang tidak menyukai puji-pujian, saudara, itu adalah orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Nah, salah satu ciri dari gereja mula-mula adalah mereka itu suka memuji Tuhan, saudara. Mereka suka memuliakan Allah. Paulus selalu mendorong juga orang-orang percaya untuk memuji Tuhan melalui surat-surat yang dituliskannya. Ketika Paulus mengirim suratnya kepada orang-orang di Efesus, Paulus membuat lagu-lagu pujian sebagai tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, Efesus pasal 5 ayat 18-19 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi sekalian, manfaat kita, saudara, untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan, saudara, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, untuk pendengar, untuk orang lain yang ada di sekitar kita, dan yang ketiga, saudara, untuk diri kita sendiri. Saudara, itu yang kedua, ya, tanda orang yang sudah lahir baru. Yang pertama tadi, saudara, hidup dalam persekutuan. Yang kedua, hidup memuji Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, ayat 47, disukai semua orang. Perhatikan, saudara. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Saudara sekalian, apa yang membuat mereka disukai semua orang, saudara? Apa? Punya lifestyle yang baik? Itu bagus. Mereka mempunyai kebiasaan berkumpul dan berdoa. Berarti punya lifestyle selalu berkumpul berdoa kepada Tuhan. Wah, bagus banget. Apalagi sekalian, mereka itu manut. Mereka itu nurut pada firman Tuhan dalam ayat 41. Mereka memberi diri mereka dibaptis. Mereka taat. Ayat 44, mereka unity. Mereka sehati. Mereka mempunyai kesaksian hidup yang baik, saudara sekalian. Kalau di zaman sekarang, saudara, apa yang membuat orang lain menyukai kita? Kira-kira apa, saudara? Yang membuat seseorang itu tertarik dengan kita, senang dengan kita, apa, saudara? Apakah karena kita cakep? Apakah karena kita cantik? Apakah karena kita pintar?
Apa karena kita berprestasi, punya kedudukan, punya uang yang banyak? Pada umumnya kita tidak disukai orang itu karena apa, saudara? Itu masalah karakter kita, bukan? Ya. Seseorang dipecat di dalam pekerjaannya, di tempat kerjanya, karena memang karakternya jelek. Misalnya ia mencuri, ia merampok, tidak jujur dan lain sebagainya. Jadi karakter kita, saudara, harus berubah sejak kita menerima Yesus. Ya. Karakter manusia pada umumnya, saudara sekalian, ya, bermacam-macam, beragam-ragam. Ada orang yang introvert, ada orang yang ekstrovert, ada orang yang tertutup, ada orang yang terbuka. Ya, ada orang yang humoris, ada orang yang keras, ya, ada orang yang perfeksionis, melakukan segala sesuatu itu dengan sempurna. Ada juga orang yang ragu-ragu, penakut, tidak berani dan lain sebagainya. Bermacam-macam, saudara sekalian. Jadi semua karakter kita itu harus dikuduskan oleh Tuhan, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu disukai oleh semua orang di sekitar kita. Bukan hanya karakter kita yang berubah, bukan hanya temperamen kita yang berubah, saudara, tetapi sifat kita juga mesti harus berubah. Ya. Ada banyak sekali sifat-sifat manusia. Malas, tidak jujur, bohong, ngegosip, jahil. Ya. Itu sifat-sifat manusia, saudara. Dan ini semua kita harus rubah. Yang tadinya malas sekarang harus menjadi rajin, jujur, pengampun, pemaaf, rendah hati, sabar, setia, dan lain sebagainya sekalian. Contohnya, saudara, ada seseorang misalnya suka menyimpan kesalahan orang lain. Setiap manusia lebih gampang untuk mengingat hal-hal yang jelek, lebih gampang mengingat hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik, saudara. Manusia lebih gampang berbuat dosa daripada berbuat jahat. Kita membangun kebaikan sampai puluhan tahun, saudara. Tetapi hanya bisa dirusak oleh keburukan di dalam semenit, saudara sekalian. Jadi, saudara sekalian, kita terampil menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi kita tidak pernah bisa melihat kebaikan orang itu sendiri, saudara. Oleh karena itu sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, ya, untuk berubah dalam karakter kita, berubah dalam sifat kita, sehingga orang lain menyukai kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tadi 3 ciri orang yang sudah lahir baru. Yang pertama tadi adalah tekun dalam persekutuan atau hidup dalam persekutuan. Yang kedua adalah hidup memuji Allah. Dan yang ketiga adalah disukai oleh semua orang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita memiliki ketiga hal ini, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Melalui hidup kita orang lain diberkati. Dan di atas segala-galanya, nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita, membakar hati kita, memberikan semangat kepada kita untuk menjalani hari-hari dan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam doa, saudara. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas anugerah-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan dalam jiwa roh kami. Mampukan kami untuk hidup dalam persekutuan. Mampukan kami untuk hidup memuji Engkau. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kehadiran kami di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ini, orang lain boleh diberkati. Dan di atas segala-galanya, nama Tuhan sendiri ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita berdoa bersama-sama. Kita menaikkan beberapa pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita rendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya kita angkat satu pujian, karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sekali lagi saudara sekalian. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, supaya Tuhan boleh memimpin, memberkati. Biarlah iman mereka semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Kita berdoa juga saudara sekalian, di dalam situasi yang kita hadapi sampai saat ini, COVID-19 ini, kita berdoa supaya Tuhan boleh menolong kita. Tuhan jauhkan kita daripada paparan COVID-19 ini. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita di dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa juga bagi setiap jemaat Tuhan yang di PHK, yang dirumahkan saat ini, atau yang masih belum mendapatkan tempat pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan. Kita doakan supaya Tuhan boleh menolong mereka, supaya sungguh-sungguh mereka mendapatkan yang terbaik dalam seluruh kehidupan mereka. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita buka suara kita bersama-sama. Kita doakan untuk pokok doa yang pertama ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas anugerah pimpinan dan kasih setia Tuhan kepada kami. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, dengan dua posnya yang ada baik Cikampek maupun Cikarang. Tuhan boleh menolong dan memberkati ya Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tiga gereja ini, supaya mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan jauhkan mereka dari paparan COVID-19 ini. Tuhan memelihara kehidupan mereka dalam seluruh kehidupan mereka, baik dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam hal apapun juga. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang di PHK, bagi saudara kami yang dirumahkan saat ini, yang sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan, Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, dan Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Supaya sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus, mereka mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan dan pekerjaan yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempertaruhkan untuk seluruh sidang jemaat-Mu ini, pelihara kehidupan mereka, dan Tuhan jagai mereka dari sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk setiap para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan di gereja kita di tempat ini. Kita berdoa secara khusus untuk Boksu sebagai gembala sidang kita. Kita berdoa supaya Tuhan boleh pimpin, Tuhan berkati, memberikan hikmat, Tuhan pakai dengan lebih heran lagi untuk menggembalakan gereja Tuhan di tempat ini dengan dua posnya yang ada. Kita doakan untuk Semu, kita doakan supaya Tuhan memberikan juga kesetiaan
berikan semangat, kekuatan, kesehatan, terus setia dalam melayani Tuhan. Kita doakan untuk para hamba-hamba Tuhan yang lain. Biarlah Tuhan boleh menolong, memberkati para hamba-hamba Tuhan ini untuk melayani Tuhan sampai seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita berdoa juga untuk setiap para pengurus gereja. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menolong pelayanan mereka juga, memberkati mereka, memberikan kesetiaan kepada mereka untuk melayani Tuhan. Para aktivis kita doakan juga supaya mereka setia melayani Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, mereka semangat dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita buka suara kita bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat Boksu sebagai gembala sidang kami. Ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, berikan wibawa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Berikan hikmat dipakai oleh Tuhan lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk menggembalakan 3 gereja ini. Nama-Mu diagungkan, Nama-Mu dipermuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa boleh dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan melalui penggembalaan dari Boksu Edi. Kami menyerahkan juga untuk Semu Rebeka. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati, memberikan semangat, kekuatan, kesehatan, roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dari sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mempertaruhkan para hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan memberkati kami. Kami sadar betul ya Tuhan, kami memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Tapi biarlah dalam keterbatasan dan kekurangan kami, Engkau pakai kami menjadi sarana berkat bagi jemaat yang kami layani melalui gereja Tuhan di tempat ini. Kami mempertaruhkan juga ya Tuhan untuk para pengurus gereja. Tuhan boleh menolong mereka juga dalam pelayanan mereka. Berikan semangat, satukan hati mereka, lebih bergairah lagi dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk para aktivis, mereka-mereka yang melayani Tuhan. Siapapun mereka, dari manapun mereka berada, dan apapun pelayanan Tuhan percayakan kepada mereka. Ajar mereka Tuhan Yesus untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang begitu setia melayani sampai saat ini. Tuhan tolonglah mereka supaya mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan, mempersembahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Sehingga gereja Tuhan di tempat ini semakin hari semakin maju dan ada banyak jiwa di bawah dan dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang ketiga, kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk setiap kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Sekalipun kegiatan ibadah secara online, melalui live streaming atau melalui streaming. Tapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan itu. Kita berdoa bersama-sama saudara sekalian untuk ibadah online melalui kebaktian umum pertama dan kedua. Kebaktian doa pertengahan minggu. Kebaktian streaming sekolah minggu. Kita doakan saudara sekalian supaya Tuhan boleh pimpin dan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Mereka boleh mengikuti semua kegiatan yang ada. Mereka boleh dipuaskan melalui puji-pujian. Lebih-lebih dipuaskan melalui firman Allah. Dan kita berdoa supaya seluruh sidang jemaat Tuhan, mereka siap menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita buka suara kita bersama-sama. Kita doakan untuk pokok doa ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini pun ya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap kegiatan-kegiatan yang kami adakan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Khususnya untuk kegiatan ibadah online, baik itu live streaming ataupun streaming, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik itu kebaktian umum yang pertama dan yang kedua, kebaktian streaming sekolah minggu, kebaktian streaming, kebaktian doa pertengahan minggu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh memberkati. Semua alat-alat yang kami pakai bisa Tuhan fungsikan dengan baik, supaya boleh berfungsi dengan baik, sehingga nama Tuhan diagungkan, diperbesarkan melalui alat-alat ini juga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian-kebaktian yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan boleh menolong mereka, persiapkan hati mereka ya Bapa, supaya mereka boleh mengerti firman Tuhan dan mereka juga bisa dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita doakan bersama-sama untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Jikalau saudara tahu nama-nama mereka, sebutkan nama mereka dalam doa saudara, supaya mereka yang sakit dipulihkan kembali oleh Tuhan, yang lemah imannya dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihibur oleh Tuhan, yang malas, yang mungkin sudah lama tidak mengikuti kebaktian, streaming ataupun ibadah-ibadah yang ada. Kita doakan supaya Tuhan gerakan hati mereka, Tuhan bakar semangat mereka, supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan, beribadah bersama-sama sekalipun di rumah masing-masing. Oleh karena itu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami pun menyerahkan dan mempertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan yang berat saat ini, baik dalam kesehatan mereka, mereka-mereka yang sakit, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan boleh jamah mereka, Tuhan boleh pulihkan mereka, Tuhan boleh sembuhkan mereka, supaya dengan tubuh yang sehat, mereka bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan tubuh yang sehat, mereka juga bisa mengikuti kebaktian yang ada di rumah mereka masing-masing secara live streaming atau melalui streaming. Dan dengan tubuh yang sehat, mereka bisa melakukan kegiatan yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi mereka yang lemah imannya. Tuhan boleh tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang malas, yang undur, yang tidak pernah mengikuti kebaktian live streaming ataupun streaming yang kami adakan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Ya Bapa, Tuhan boleh sentuh hati mereka, gerahkan hati mereka ya Bapa, supaya mereka juga bisa mengikuti kebaktian ini di rumah mereka masing-masing, sehingga jemaat-Mu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang indah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk sekolah iman. Kita berdoa supaya Tuhan boleh pimpin sekolah iman. Kita doakan untuk penerimaan siswa-siswi baru tahun ajaran 2020-2021. Kita doakan supaya Tuhan boleh pimpin, memberkati, supaya ada banyak anak-anak yang boleh dididik, diajar, dilatih dalam iman kekristenan melalui sekolah iman ini. Dan kita doakan juga supaya orang tua boleh menyekolahkan anak-anak mereka lebih banyak lagi di sekolah iman ini. Kita doakan sekalian untuk pembangunan yang sedang berjalan saat ini. Kita doakan untuk lantai 3 yang tetap dikerjakan oleh para tukang saat ini. Kita doakan untuk pemasangan keramik. Kita doakan untuk pengecatan plafon. Kita doakan juga untuk pagar yang sedang dikerjakan saat ini. Kita berdoa supaya Tuhan boleh memberkati para tukang, dan Tuhan memberkati juga Bapak Dede, Bapak Baskoro yang terjun langsung dalam pembangunan ini. Biarlah pembangunan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kita doakan juga saudara sekalian untuk biaya yang cukup besar dibutuhkan dalam pembangunan ini. Biarlah Tuhan boleh memakai jemaatnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam sekolah iman ini. Mari kita buka suara kita bersama-sama saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini pun ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk sekolah iman dengan pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Baik pergumulan dalam penerimaan siswa-siswi baru, Tuhan boleh menolong, memberkati. Kirimkan banyak murid-murid, boleh dididik, diajar, dilatih dalam iman kekristenan melalui sekolah iman ini. Kami berdoa untuk orang tua yang memiliki anak-anak. Biar mereka boleh tergerak hati mereka, menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah iman ini. Sehingga sekolah iman ini semakin hari semakin maju, dan ada banyak jiwa-jiwa, bilangan-bilangan baru boleh dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk pembangunan yang sedang berjalan saat ini. Khususnya untuk para tukang yang sedang bekerja. Ketika mereka keluar masuk, naik turun dalam pembangunan ini, Tuhan pelihara mereka. Jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Lebih-lebih dalam pengerjaan lantai 3 saat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemasangan keramik, untuk pemasangan plafon, pengecatan, pagar yang juga sudah dikerjakan. Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh memberkati ya Bapak, supaya sungguh-sungguh pembangunan ini diselesaikan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk Bapak Dede, Bapak Baskoro yang terus
bekerja keras dalam pembangunan ini. Tuhan boleh memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk biaya yang cukup besar dibutuhkan dalam pembangunan ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Mereka bisa mendukung pekerjaan Tuhan melalui sekolah iman ini. Sehingga Tuhan, sekolah iman ini menjadi sekolah terbaik yang ada di sekolah di kota Karawang ini. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan boleh pimpin, memberkati bangsa kita saat ini dalam menghadapi COVID-19 ini. Di berbagai kota di Indonesia diberlakukan PSBB. Kita berdoa supaya seluruh rakyat Indonesia boleh mematuhi aturan-aturan, himbauan dari pemerintah dan juga mengikuti protokol-protokol dari kesehatan, dari dokter ataupun dari dinas kesehatan. Kita berdoa supaya seluruh rakyat Indonesia boleh mematuhinya, sehingga pada saatnya nanti keadaan kita bisa normal kembali, diberlakukannya new normal, sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia ini boleh bekerja sama seperti di bulan-bulan yang telah dilalui dan dilewati. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk doa yang terakhir ini, mari kita buka suara kita bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu buat bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi bangsa kami belakangan ini. Secara khusus kami menyerahkan untuk kondisi bangsa kami ini dalam menghadapi COVID-19 ini. Di berbagai tempat diberlakukannya PSBB. Dan kami berdoa Tuhan supaya seluruh rakyat Indonesia boleh mematuhi semua himbauan dari pemerintah. Dan juga mentaati setiap himbauan dari protokol kesehatan. Sehingga Bapak pada saatnya nanti akan diberlakukan kembali dengan normal keadaan yang dihadapi saat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk rencana new normal di berbagai kota, baik di Bekasi dan juga Karawang, dan mungkin ada beberapa kota lain di seluruh Indonesia ini. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati, supaya setiap rakyat Indonesia boleh mentaati dan menuruti setiap regulasi yang ada. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk setiap pejabat-pejabat pemerintahan yang memimpin bangsa ini, terkhusus untuk Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri-menterinya. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong mereka, lebih-lebih dalam memimpin bangsa yang besar ini. Mereka diberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mencapai cita-cita bersama, yaitu mencerdaskan bangsa dan mencapai kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa, berkatilah bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dipersilakan saudara. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui kebaktian doa pertengahan minggu ini. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah semua ini untuk keagungan, hormat bagi nama-Mu saja. Firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, ajar kami Tuhan untuk hidup dalam persekutuan. Dan juga untuk ya Bapa, hidup memuji Tuhan. Dan biarlah kami pun boleh disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga telah berdoa bersama-sama pada pagi hari ini, mendoakan beberapa pokok doa gereja Tuhan di tempat ini, dan juga pergumulan pribadi kami masing-masing. Engkau tahu apa yang telah kami doakan ya Tuhan Yesus. Kami pun yakin dan percaya bahwa apa yang telah kami doakan ini, Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu sendiri. Terjadilah seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kami mau. Sebentar Bapak kami akan berpisah
satu dengan yang lainnya. Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore sampai malam nanti. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, diberkati oleh Tuhan. Kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada, membawa kesejukan, membawa damai, membawa sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan diperbesarkan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Silakan saat teduh saudara sekalian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.